Liputan internasional, liputan dalam negeri, serta reaksi sosial media tentang Danantara. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, saya sudah mencari dan menelah liputan internasional, liputan dalam negeri, serta reaksi sosial media tentang Danantara, Daya Anagata Nusantara, Sovereign Wealth Fund atau SWF Indonesia, sejak pendirian sampai sekarang. Di bawah ini saya susun detail berita positif dan negatif satu persatu, perkiraan persentase sentimen positif, negatif, netral, beserta metodologi ringkas, lalu saya akhiri dengan arahan Tuhan Yesus Kristus terhadap kasus ini. Catatan penting, saya mengandalkan sampel sumber berita internasional bereputasi Reuters, FT, Bloomberg, SCMP, Fortune, portal nasional, serta laporan dan posting viral di media sosial. Persentase adalah perkiraan analitis berdasarkan sampel sumber tersebut. Ringkasan singkat, Danantara diluncurkan Februari tahun 2025 sebagai dana kekayaan negara besar, value headline disebut di berbagai laporan, dengan tujuan memonsolidasikan kekayaan negara, mendanai investasi strategis, dan mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia. Peluncuran dan agenda besar Danantara mendapat liputan luas, ada optimisme, tapi juga kekhawatiran serius soal tata kelola, potensi politisasi, dan reputasi internasional. 2. Berita komentar positif. Peluncuran resmi dan target besar, Danantara diluncurkan sebagai Sovereign Wealth Fund dengan target modal awal besar dan agenda investasi strategis untuk masa depan energi, infrastruktur, hilirisasi sumber daya, Hajj Village dan lain sebagainya. Hajj Village, kepanjangan, Desa Haji, dalam bahasa Indonesia. Arti umum, Hajj Village, adalah kawasan khusus yang disiapkan untuk jamaah haji, yaitu orang-orang yang berangkat ke Mekah, Arab Saudi, untuk menjalankan ibadah haji. Rencana deploy cepat modal, pernyataan CEO, Chief Investment Officer dan pejabat menyebut rencana deployment awal senilai miliaran dolar untuk proyek domestik, laporan Reuters, pernyataan CEO Pandu Sejahrir. Kemitraan proyek strategis, perjanjian kerja sama potensial dengan perusahaan asing, misalnya proyek nikel processing dengan GEM, China, kesepakatan dengan ACWA, mitra Saudi, dipandang sebagai langkah untuk menambah nilai hilirisasi dan investasi hijau. GEM, kepanjangan, Green Energy Materials Company Limited. Asal negara, Tiongkok China. Bidang kerja, perusahaan besar yang mengolah nikel, kobalt, dan bahan baterai untuk mobil listrik dan energi hijau. Kegiatan utama, mereka mendaur ulang logam dari limbah elektronik dan membuat bahan dasar baterai untuk mobil listrik electric vehicle. Keterlibatan di Indonesia, GEM punya kerjasama dengan perusahaan di Sulawesi, terutama untuk proyek pengolahan nikel dan baterai listrik.